Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 591. Saat Tianxia sedang sibuk membuat persiapan akhir untuk promosi besok ke dinasti kekaisaran. Demikian pula, dunia gelap, yang selalu memperhatikan situasi saat ini, juga selalu memperhatikan. Orang pertama yang mendapat kabar bahwa Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran besok adalah kaisar kegelapan dari dunia gelap bawah tanah Tianxia, Diyu. Di dunia bawah tanah Tianxia yang gelap, telah memiliki modal dari kerajaan gelap yang tidak lebih kecil daripada Xiajing. Di pusat kota kekaisaran kegelapan, terdapat istana kekaisaran kegelapan besar yang tingginya lebih dari 200 meter. Istana kekaisaran gelap di Diyu sangat mirip dengan arsitektur istana kekaisaran generasi Tianxia. Segala sesuatu di dalam dan di luar istana kekaisaran kegelapan dibangun dengan pilar hitam raksasa yang tingginya ratusan meter. Itu sangat megah, dan ada juga naga hitam sepanjang puluhan ribu meter yang berenang di atas seluruh istana kekaisaran kegelapan. Seluruh istana kekaisaran kegelapan penuh dengan tekanan tirani. Di pintu masuk istana kekaisaran kegelapan, ada ahli kegelapan di tingkat Master Tao yang ditempatkan dan berpatroli. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar kegelapan di tingkat Raja Manusia juga dapat dilihat dari waktu ke waktu. Kaisar kegelapan, Diyu, adalah kaisar terkuat yang telah menelan dua generasi dinasti Tianxia. Kaisar kegelapan di bawah komandonya telah mencapai puncak dinasti tersebut. Ada lebih dari selusin jenderal kegelapan di bawah komandonya yang berada pada level Raja Manusia dari 2 bencana, dan ada lebih dari 30 kaisar kegelapan yang berada pada level 1 bencana. Ada sebanyak 300 orang kuat di tingkat kaisar kegelapan. Pada saat ini, di aula gelap tempat Diyu berada, 300 kaisar kegelapan dan master kaisar kegelapan dengan aura kuat dan hawa dingin berdiri dengan tenang di kedua sisi. Diyu, mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mengenakan mahkota kekaisaran emas hitam, duduk di singgasana kekaisaran gelap setinggi 10 meter. Di aula gelap, seorang jenderal tingkat kaisar kegelapan di puncak bencana keluar dan berkata kepada Diyu, laporkan kepada kaisar bahwa Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran besok. Saya bersedia menjadi pionir dan membantu kaisar melenyapkan semua musuh di dunia. Meskipun jenderal kegelapan ini, yang berada di puncak kesengsaraan pertama, belum mencapai kesengsaraan kedua dalam kekuatan tempur, aura pembunuhan dalam dirinya sangat kuat. Jenderal kegelapan ini telah memimpin kekuatan kegelapan dalam pertempuran dengan kekuatan kaisar kedua Tianxia, dan telah mencapai prestasi besar dalam pertempuran. Tetapi pada saat ini, ketika beberapa orang mulai meminta perintah untuk bertarung, suasana dingin di aula gelap menjadi lebih jelas. Dinasti kekaisaran gelap mereka, apakah mereka menghadapi dinasti kekaisaran di dunia ini atau dinasti kekaisaran di dunia gelap? Mereka tidak pernah dikalahkan. Di dinasti kekaisaran mereka memiliki kaisar kegelapan terkuat di puncak 3 kesengsaraan. Dinasti kekaisaran Dayu mereka juga merupakan puncak dari dinasti kekaisaran. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk dipromosikan menuju keberadaan dinasti surgawi. Ada banyak sekali orang kuat di istana kekaisaran kegelapan, dan jumlah legiun gelap di istana kekaisaran kegelapan mencapai puluhan juta. Tidak ada yang tahu bahwa kekuasaan di bawah Diyu diam-diam telah berkembang sedemikian rupa. Dibandingkan dengan dinasti kekaisaran kegelapan di bawah komando Kaisar Qiong di bawah benua barat, kekuatannya 2 hingga 3 kali lebih kuat. Kaisar Agung, saya juga ingin bertarung. Kaisar Agung, ikut sertakan aku. Kaisar Agung, bersiaplah untuk bertarung. Setelah 1000 tahun, kita telah melahap kaisar lain yang masih hidup dan maju ke dinasti langit kegelapan. Kaisar Agung telah melahap takdir orang kuat di dunia ini dan maju ke bencana keempat. Di aula gelap, jenderal gelap dengan aura kuat dan semangat juang yang kuat mulai menantang Diyu untuk bertarung. Mereka semua dipenuhi dengan keyakinan yang tiada taraf. Bagaimanapun, dalam 2000 tahun terakhir, mereka telah menghancurkan 2 dinasti kekaisaran di negeri Tianxia saat ini. Mereka masih merupakan 2 kaisar hidup yang sangat kuat. Legiun mereka di kerajaan kegelapan adalah legiun teratas dan paling elit di dunia. Namun menghadapi para jenderal di istana yang meminta instruksi untuk berperang, Diyu tetap bergeming. Diyu terdiam beberapa saat, dan ketika para jenderal kegelapan di puncak kesengsaraan kedua di bawah juga meminta perlawanan, dia berbicara. Apakah kamu meminta untuk berkelahi? Besok Tianxia akan dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Menurut aturan, 2 dari 3 penghalang penyegel di dunia gelap akan dipatahkan. Tapi yang terkuat juga merupakan penghalang penyegel yang dapat menghalangi keberadaan 3 kesengsaraan. Itu tidak bisa dilanggar. Itu jatuh, ini adalah perjanjian saat itu. Dan jika penghalang batas ketiga tidak ditembus dan saya tidak bisa keluar, apakah kamu yakin bisa melawan Xiao Tians, yang sekarang berada di level 3 bencana? Hah? Diyu mencondongkan tubuh ke depan, menyipitkan matanya dan melihat pembangkit tenaga listrik gelap di aula gelap di bawah. Ketika Diyu menyebut Xiao Tians, semua jenderal kegelapan di istana kegelapan yang baru saja penuh percaya diri dan ingin menantangnya terdiam. Bayangan pohon manusia yang terkenal, dalam 6 bulan terakhir, pembangkit tenaga listrik gelap yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan Xiao Tians. Bahkan sekarang,
Reputasi Xiao Tians, penguasa istana surgawi generasi kedua, jauh lebih besar di dunia gelap ini daripada reputasi penguasa istana surgawi generasi pertama. Dan belum lama ini, Xiao Tians mengalahkan Disia secara langsung, seorang kaisar sejati kerajaan kegelapan yang berada di puncak tahap awal 3 kesengsaraan. Setelah beberapa saat, di depan aula gelap, seorang lelaki tua berjubah hitam, yang menutup matanya diam-diam, membuka matanya dan berkata kepada Diyu, Kaisar Agung, saya juga bisa mengambil tindakan. Ketika lelaki tua berkulit gelap itu berbicara, gelombang aura 3 bencana samar-samar menyebar darinya. Dan ini bukan pada tingkat tahap awal 3 kesengsaraan. Ketika lelaki tua itu berbicara, semua lelaki berkuasa gelap di pelataran gelap memandang lelaki tua itu lagi. Ketika semua pembangkit tenaga listrik gelap memandang lelaki tua itu, mata mereka semua kagum. Nama orang tua ini adalah Dian, dan posisinya adalah kepala penasihat militer kerajaan kegelapan di bawah Diyu. Kebijaksanaannya sangat tinggi, dan aura yang biasa dia tunjukkan pada dinasti kaisar kegelapan di bawah Kaisar Yu hanya pada tingkat 3 bencana. Dan kecuali Diyu, hampir tidak ada yang tahu bahwa lelaki tua yang tersembunyi di depannya memiliki kekuatan sebenarnya dari 3 kesengsaraan tingkat tinggi. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai puncak 3 kesengsaraan. Dan dengan restu dari takdir nasional kerajaan kegelapan, lelaki tua di depannya bahkan mampu mengerahkan kekuatannya di puncak 3 kesengsaraan. Ini adalah Diyu, kartu truf tirani lainnya yang disembunyikan oleh kaisar kegelapannya. Demikian pula, inilah mengapa Diyu Ming mengetahui bahwa setelah Xiao Tians pergi untuk membangunkan dunia, penguasa kuil surgawi, dia masih tidak terlalu cemas atau khawatir. Tidak ada yang lain, hanya saja Diyu sendiri memiliki kepercayaan diri yang cukup dan latar belakang yang lebih kuat. Setelah Dian berbicara, Diyu tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, tapi dia harus memperhatikan kata-kata Dian. Jadi Diyu berpikir serius sejenak dan kemudian berkata, penasihat militer, yang lain tidak tahu, tetapi Anda harus mengerti. 3 generasi kaisar di Tianxia pasti akan berhasil maju. Ini adalah Kisuo dari dunia ini. Sebagai hasilnya, Diyu sedang berbicara, berhenti sejenak, dan melanjutkan, kita tidak bisa menghentikan Tianxia maju ke dinasti kekaisaran. Lihatlah 2 dinasti kekaisaran di benua barat dan benua tengah, bukankah semuanya berhasil dipromosikan? Dian, yang berada di aula gelap di bawah, menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Diyu. Dia mengangguk dan berkata, Kaisar benar. Saya pikir itu sederhana. Haha. Penasihat militer tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Diyu tersenyum, senyuman di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan mata yang dalam, ini adalah kehidupan terakhir, dan keberuntungan di 3 benua dunia Departemen Perang hanya dapat didukung oleh ini adalah 3 kaisar terakhir. Jadi setelah kehidupan ini, nasib dunia ini telah ditentukan sepenuhnya. Akankah sisi gelap kita akhirnya menghilang dan membawa cahaya kembali ke dunia ini, atau akankah dunia ini akhirnya diselimuti dan ditelan kegelapan? Hanya ada 2 hasil. Petik 2. Dian mengangguk, menatap Diyu yang duduk di atasnya, dan terus bertanya, apa yang akan dilakukan Kaisar? Diyu berkata, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Menurut aturan, saya tidak akan mengambil tindakan dalam gelombang pertama bencana Kekaisaran Tianxia. Kirim saja beberapa legiun di urutan selanjutnya untuk melawan Tianxia. Dengan cara ini kami juga memahami masing-masing lainnya. Dian sedikit mengernyit, memandang Diyu dengan bingung dan berkata, Kaisar, jika Anda dan saya tidak mengambil tindakan, pasukan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan Tianxia. Bagaimanapun, generasi kedua dari penguasa kuil surgawi masih di sana. Diyu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya akan memeriksa dan menyeimbangkan Xiao Tians. Jika Anda dan saya tidak mengambil tindakan, dia juga tidak akan bisa mengambil tindakan. Setelah Diyu selesai berbicara, dia tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir, semuanya, Tianxia adalah dinasti kekaisaran terakhir yang dapat dipromosikan di dunia Departemen Perang. Setelah dipromosikan, menurut perhitungan saya, pertempuran terakhir akan terjadi hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Pada saat itu, penghalang di bawah dunia gelap akan hilang. Pada saat itu, tidak ada lagi penghalang antara dunia gelap dan dunia nyata. Pertempuran yang menentukan antara 8 dinasti kaisar di dunia gelap, 3 dinasti kaisar di dunia sekarang, dan total 11 dinasti kaisar akan segera datang. Dan kami, jangan menjadi orang yang menonjol, mempertahankan kekuatan Anda adalah cara yang benar. Mata Diyu sangat dalam, dan kata-katanya juga penuh arti. Dian, yang berada di bawah aula utama, menatap Diyu dalam-dalam. Dia memahami maksud Diyu dan menebak apa yang ada dalam pikiran Diyu. Selain itu, ketika perang terakhir tiba, banyak hal akan berubah, dan sekutu dari kubu yang sama mungkin akan menusuk Anda dari belakang. Misalnya, jika semua dinasti kekaisaran di dunia dimusnahkan, dapatkah beberapa dinasti kekaisaran besar dari sisi gelap benar-benar hidup berdampingan? Mustahil. Makhluk teratas di dunia gelap tahu di dalam hati mereka bahwa pada akhirnya, hanya satu kaisar kegelapan yang tersisa di dunia gelap, dan mereka akan mencaplok semua kaisar kegelapan lainnya dan menjadi surga kegelapan. Dengan cara ini, dia benar-benar dapat melanggar aturan dan batasan dunia ini, maju ke dinasti celestial, dan mencapai 4 bencana kaisar kegelapan yang sebenarnya.
Oleh karena itu, situasi di dunia gelap telah berkembang hingga saat ini, dan beberapa dinasti kekaisaran juga mulai membuat perhitungan. Dan selain mereka, ada juga kesadaran asli jalan gelap yang lebih kuat. Namun, tidak peduli apa, Tianxia dan Xiao Tians pada akhirnya akan hancur. Suara Diyu yang sangat dingin bergema di pelataran gelap. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung di sisi dunia gelap, itu tetap menjadi masalah di dunia gelap mereka. Orang-orang kuat dan dinasti kekaisaran di dunia ini harus dihancurkan terlebih dahulu. Diyu mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah Tianxia di atas kepalanya, tatapannya menembus semua rintangan, melintasi jarak yang tak berujung, dan mendarat di tanah Tianxia. Singa di benua tengah dan 5 suku di benua barat tidak perlu dikhawatirkan. Saat semua segel dibuka, mereka akan hancur total. Yah, pemandangan dari 2000 tahun yang lalu harus diulangi lagi. Semua orang kuat di dunia gelap mengepung Tianxia. Mereka pada akhirnya mampu menang 2000 tahun yang lalu. Kali ini akan sama. Pikiran Diyu yang diproyeksikan ke tanah Tianxia menimbulkan riak. Diyu yakin medan perang terakhir pasti berada di tanah Tianxia. 2000 tahun yang lalu, orang terakhir yang menghalangi mereka adalah penguasa kuil surgawi generasi pertama, Xiao Tians. Namun kali ini, 2000 tahun kemudian, orang terakhir yang menghalangi mereka adalah penguasa kuil surgawi generasi kedua, Xiao Tians. Bab 592. Pada pukul 3 pagi, waktu Tianxia, saat bumi berada pada titik paling gelap, di persimpangan benua timur dan barat, jauh di dalam domain kaisar sejati yang pertama, Xiao Tians dan dunia akhirnya membuat keputusan awal mengenai rencana pertempuran berikutnya. Xiao Tians berdiri, membungkuk kepada dunia dengan ekspresi serius dan berkata, "Senior, hati-hati, masih ada 3 jam sampai fajar, dan saya harus melakukan beberapa hal." Tianxia juga menarik napas dalam-dalam, dan juga mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, jaga dirimu baik-baik. Kamu boleh pergi sekarang. Aku tidak perlu khawatir. Kekuatanku sendiri akan segera pulih." Xiao Tians mengangguk, menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi kepada Tianxia dan yang lainnya, tetapi berbalik dan pergi bersama Kaisar Hitam Gao Weiwei dan yang lainnya. Setelah Xiao Tians meninggalkan alam Kaisar sejati yang pertama, dia langsung meminta Gao Weiwei, Kaisar Hitam, dan lainnya untuk kembali ke Xiajing. Dia bergegas menuju ke arah Xiao Su. Xiao Su adalah malapetaka dinasti kekaisaran generasi Tianxia. Jika dunia kegelapan mengirimkan pasukan, itu akan dimulai dari pihak Xiao Su. Lalu ada Diyu. Dunia gelap percaya bahwa Diyu adalah malapetaka bagi dinasti kekaisaran generasi ketiga Tianxia. Tapi sebenarnya itu adalah Xiao Su. Dan dengan kekuatan Xiao Tians saat ini, dia dapat menemukan lokasi Xiao Su berdasarkan induksi garis keturunannya. Di masa lalu, relatif sulit bagi Xiao Tians untuk menemukan Xiao Su, tetapi sekarang seharusnya tidak sulit. Apalagi Tianxia hanya punya waktu beberapa jam lagi untuk maju ke dinasti kekaisaran. Xiao Su pasti telah kembali ke dunia gelap di bawah Tianxia. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Xiao Tians untuk menemukan Xiao Su kali ini. Terlebih lagi, Xiao Tians juga sangat ingin menemukan Xiao Su. Lagi pula, terakhir kali dia melihat Xiao Su, pikiran dan ingatan Xiao Su telah terkikis oleh jalan yang gelap. Lalu jika Xiao Su dilahirkan untuk melawan Xiao Tians ketika Tianxia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Xiao Tians. Apa yang dipikirkan Xiao Tians sekarang adalah menggunakan energi kekaisaran Tuan Dao untuk menghilangkan emosi gelap yang dapat mempengaruhi keinginan Xiao Su. Di domain kaisar sejati yang pertama, setelah Xiao Tians dan kelompoknya pergi, dunia dan kaisar kegelapan, kaisar perang, kaisar penghancur, dan kaisar pembunuh di sekitarnya semuanya dipenuhi dengan emosi. Tianxia menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah kiri Xiao Tians, dan berkata dengan emosi, "Dia lebih kuat dariku. Selama pertempuran terakhir, aku sedikit putus asa, tetapi dia tidak, bahkan jika dia tidak menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dan dia tidak kenal takut." Kaisar perang menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, "Saudaraku, kamu berbeda dari Tians. Lingkungan tempat kita berada saat itu sebenarnya lebih buruk. Pada saat itu, karena batasan tertentu, seluruh dunia perang tidak dapat terhubung." Petik 2. Dan pada saat itu, dunia gelap semuanya terbuat dari besi, jadi saudaraku, jangan meremehkan dirimu sendiri, itu tidak ada artinya. Setelah kaisar perang selesai berbicara, kaisar penghancur, kaisar kegelapan, dan kaisar pembunuh semuanya mengangguk. Mereka berempat takut dunia masih menyalahkan diri sendiri. Tianxia secara alami merasakan pikiran saudara-saudaranya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kita semua adalah orang yang pernah mati. Dan, kali ini, karena kita bisa memiliki kesempatan lagi untuk bertarung lagi, jangan sia-siakan. Oke, mari kita mulai meningkatkan. Kekuatan kita masih jauh dari cukup untuk menghadapi dunia gelap." Tianxia menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi serius dan serius. Dia sekarang berada di tahap awal kesengsaraan ketiga, dan kaisar kegelapan serta kaisar perang berada di tahap awal kesengsaraan kedua. Meskipun dia tidak lagi lemah, bahkan Raja Surgawi Empat Kutub jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu masih belum cukup bagi dunia. Mendengar ini, kaisar pembantaian mengerutkan kening dan memandang dunia dan bertanya, "Saudaraku, maksudmu promosi?" Kami
Apakah kami masih bisa dipromosikan sekarang? Apakah kamu masih bisa dipromosikan? Kaisar Mi juga mengangguk setuju, ya, saudaraku. Mengapa kita tidak menunggu lebih lama lagi? Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum Tianxia dipromosikan menjadi generasi ketiga dari dinasti kekaisaran. Tianxia berkata dengan mata yang dalam, bukan itu yang kamu pikirkan. Jangan lupa, kita semua adalah tubuh kegelapan sekarang. Tianxia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, tubuh kegelapan, keberadaan yang bisa kita hindari sebelumnya. Tapi sekarang ini adalah hal yang baik. Jika kita semua masih hidup, akan sulit untuk berkembang. Tapi sekarang, Tianxia sedang berbicara, berhenti sejenak, dan melanjutkan, dalam pertempuran terakhir, ketika saya bunuh diri, saya juga menyegel sebagian besar jalan gelap di tubuh saya. Dan asal mula jalan gelap itu masih ada hingga hari ini. Saudaraku, di mana dia? Di mana kamu? Menyegelnya. Kaisar Kegelapan bertanya pada Tianxia. Tianxia memejamkan mata, dan kemudian terjadi fluktuasi hebat di lautan kesadaran, dan kemudian jalan gelap sepanjang 1 kilometer ditarik keluar dari lautan kesadaran di Tianxia. Setelah jalan gelap itu muncul kembali, ia masih ingin berjuang keras, ingin secara tidak sadar menyerang tubuh Tianxia, dan ingin menyerang kesadaran Tianxia seperti dulu. Kemudian kendalikan Tianxia. Tapi kali ini, ketika jalan gelap sepanjang 1000 meter muncul, ia tercengang saat melihat tubuh gelap di depannya. Tianxia mencibir, menatap jalan gelap di depannya dan berkata, apakah menurutmu kamu berhasil? Bang. Saat berikutnya, Tianxia menghancurkan sumber kegelapan sepanjang 1 kilometer di depannya dengan telapak tangannya, dan kemudian sebagian besar energi dari sumber gelap itu diserap ke dalam tubuh Tianxia. Bagian kecil yang tersisa dibagi menjadi 4 bagian dan dituangkan ke dalam tubuh mereka berempat, Kaisar Kematian, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran. Adapun Tianxia, yang telah menyerap sebagian besar energi asli Dark Avenue, aura di tubuh gelapnya mulai meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu mencapai tingkat puncak dari tahap awal 3 kesengsaraan, dan kemudian beberapa menit kemudian, terjadi ledakan keras, dan tubuh gelap di dunia bergetar hebat, dan naik ke tingkat tersebut. Dari tahap tengah 3 kesengsaraan. Dan ini masih jauh dari selesai. Anda harus tahu bahwa sumber jalan gelap di depan Anda hampir mengendalikan keberadaan Dewa Dunia saat itu, sehingga energi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar, dan kualitasnya juga paling tinggi. Ketika Tianxia bunuh diri, dia secara paksa memusnahkan kesadaran akan asal mula jalan gelap ini dengan segala cara, bahkan nyawanya sendiri dan segalanya. Namun yang tidak disangka Tianxia adalah 2000 tahun kemudian, keberadaan yang ingin melahap dan mengendalikannya kini telah menjadi sumber daya untuk kemajuannya. Jadi ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam ada di sini sekarang, Tianxia tidak mendapatkan kembali warisan yang diturunkan kepada Kaisar Hitam. Karena tidak perlu, Tianxia punya landasan untuk terus berbenah. Dan itu telah mencapai tingkat Tianxia. Selama levelnya naik, pengalaman bertarungnya dan berbagai latar belakang Master Kuil Surgawi. Kekuatan tempurnya tidak akan berkurang sama sekali. Pada saat ini, setelah Xiao Tians dan yang lainnya pergi, aura Tianxia telah meningkat ke tahap tengah 3 kesengsaraan, dan masih meningkat dengan cepat menuju tingkat tinggi 3 kesengsaraan. Demikian pula, aura Raja Surgawi 4 Kutub, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan Kaisar Pembunuh di bawah kuil Dewa Surgawi pertama dengan cepat naik ke tahap tengah kesengsaraan kedua, dan mereka dengan cepat bergegas menuju tahap akhir kesengsaraan kedua. Saat berikutnya, Tianxia, yang sedang naik, berhenti, seolah memikirkan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan air mata jiwer. Melihat air mata dingin di tanganku, Tianxia terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian dunia menghancurkan air mata jiwer. Kemudian jejak energi asli yang sangat murni dari jalan gelap mengalir ke dalam air mata jiwer. Bas. Segera, di udara di depan Tianxia, bayangan seorang wanita yang sangat ilusi muncul. Jiwer. Tianxia memanggil bayangan jiwer. Bayangan jiwer sedikit bergetar dan perlahan membuka matanya. Suamiku. Jun. Dalam kehampaan, bayangan jiwer tampak menangis, namun kesedihan yang baru saja memenuhi bayangan itu digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan dalam sekejap. Pada saat ini, Tianxia memandang jiwer, dan bayangan jiwer juga memandang Tianxia dengan penuh kasih sayang, aura kegelapan yang tak ada habisnya ditanamkan ke dalam tubuh gelap mereka berdua. Bantu mereka memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Tak satu pun dari mereka mengira ketika mereka bertemu lagi setelah 2000 tahun, akan seperti ini. Bertemu sebagai makhluk gelap. Tapi ini, sudah cukup. Di saat yang sama, perkataan Gao Weiwei terdengar Tianxia. 2000 tahun yang lalu, sebelum Jiwer meninggal, hal yang paling disesalkan adalah dia tidak ikut berperang dengan Tianxia. Dalam hidup ini, dia harus bertarung dengan Tianxia. Jadi pada saat ini, Tianxia menanamkan lebih banyak sumber energi gelap ke dalam tubuh gelap Jiwer. Dalam kehidupan ini, dia akan mengajaknya bertarung bersama. 10 menit kemudian, ketika Tianxia memimpin orang-orang dari kuil surgawi generasi pertama, mereka meningkat pesat di domain Dao Kaisar sejati yang pertama. Xiao Tians juga sampai ke kedalaman gurun di wilayah barat laut Tianxia. 3 menit kemudian, Xiao Tians, yang telah lama mencari, menemukan tubuhnya di tengah gurun yang luas. Saat ini, tidak ada seorang pun di kedalaman gurun.
Di tengah gurun, pasir kuning memenuhi langit, dan badai dingin menderu. Masuk akal bahwa malam ini, di wilayah Tianxia, dengan Xia Jing dan naga keberuntungan nasional 9 provinsi yang menjaga mereka, pada dasarnya tidak akan ada badai. Tapi ini dia. Dan dalam badai dingin ini, di tengah pasir kuning di langit, kabut hitam aneh telah menembus permukaan dan naik dengan hebat. Mata Xiao Tians berbinar, dan dengan lambaian tangannya, badai dan badai pasir di depannya menghilang. Tanah berpasir kuning di bawahnya dengan gas hitam yang mengepul terlihat. Ini dia, ayah. Gumam Xiao Tians, menarik napas dalam-dalam, dan jatuh ke kedalaman tanah di bawah. Benar saja, seperti dugaan Xiao Tians, ketika Tianxia hendak dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, Xiao Su adalah orang pertama yang memulai. Xiao Tians bergegas menuju dunia gelap tempat Xiao Su berada. Bersambung.